Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Nama saya Nagum Istighnur Rahmarhaini. Saya lahir di Satria Kelungkung 19 Juni 1962. Saya mengawali pendidikan saya di SD nomor 3 Sampalan. Kemudian saya melanjutkan di SMP Negeri 1 Kelungkung, dan pendidikan terakhir saya di Kabupaten Kelungkung adalah di SMA Negeri 1. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Udayana di Fakultas Ekonomi. Saya mulai kuliah di Fakultas Ekonomi tahun 1981, kemudian selesai 1985. Lalu kemudian ya, jadi saya setelah menyelesaikan studi di program sarjana, kemudian tanggal 1 Januari 1986 saya diterima sebagai tenaga dosen. Kemudian setelah beberapa tahun saya menjadi dosen, saya ikut beberapa kegiatan kursus singkat sebelum saya mengikuti pendidikan S2 saya. Saya mengikuti pendidikan program magister S2 di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Saya menyelesaikannya pada tahun 1991. Kemudian pada program studi yang sama, saya mengikuti program doktor dan selesai pada tahun 2011. Nah, saya dikukuhkan dalam bidang ilmu ketenaga kerjaan. Topik atau tema dari orasi yang akan saya sampaikan terkait dengan peran dana desa dan bonus demografi pada kondisi ketenaga kerjaan dan kemiskinan, baik secara nasional maupun di Provinsi Bali. Nah, kenapa saya mengambil topik itu? Nah, yang pertama terkait dengan pembangunan berkelanjutan atau yang diistilahkan dengan Sustainable Development Goals. Yang ada 17 pembangunan berkelanjutan, di mana Indonesia sudah meratifikasi tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, dan diharapkan tujuan pembangunan tersebut tercapai pada tahun 2030. Nah, ada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkesesuaian dengan topik dari orasi saya. Yang pertama, tujuan pembangunan berkelanjutan diharapkan tidak ada kemiskinan tahun 2030. Kemudian tidak ada kelaparan tahun 2030. Kemudian juga kesempatan kerja atau pekerjaan yang layak. Jadi diharapkan seluruh tenaga kerja memiliki pekerjaan yang layak. Kemudian juga terkait dengan kehidupan yang sejahtera. Jadi dengan beberapa kesesuaian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, saya memilih topik ini. Kemudian yang kedua, alasan kedua, barangkali kita semua mengetahui bahwa kita boleh dikatakan menderita lah karena pandemi COVID-19. Nah, mungkin penderitaan boleh dikatakan yang terbesar bagi Bali ataupun Indonesia adalah terkait dengan kondisi tingkat pengangguran atau open unemployment yang terjadi. Nah, sebelum pandemi COVID-19, tingkat pengangguran di Provinsi Bali itu dipandang sebagai tingkat pengangguran yang paling rendah, jadi di bawah 2%, yang dipandang sebagai kondisi yang full employment, jadi kesempatan kerja penuh. Artinya seluruh angkatan kerja yang masuk pasar kerja itu terserap oleh pasar kerja. Tapi pada saat pandemi COVID, tingkat pengangguran di Provinsi Bali itu meningkat berkali-kali lipat, sampai mungkin 3 kali lipat, yaitu menjadi sebesar 5,63%. Sebelumnya di bawah 2%, jadi meningkatnya berkali-kali lipat. Demikian juga Indonesia juga mengalami hal yang sama. Dari sebelumnya 4,98% menjadi 7,07%. Jadi kondisi Indonesia juga sama, namun Bali memang meskipun dia tingkatannya lebih rendah, tetapi
pergerakannya atau kecepatan dari peningkatannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data secara nasional. Nah, kemudian bagaimana peran dari dana desa? Nah, dana desa ini adalah sebuah program dari pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antara masyarakat di perdesaan dan di perkotaan. Jadi kita mungkin mengetahui bahwa masyarakat di perdesaan dan di perkotaan itu boleh dikatakan sangat terjadi perbedaan atau disparitas. Nah, disparitas kesejahteraan ini dari data makro dapat kita lihat dari tingkat kemiskinan. Nah, kalau di Provinsi Bali tingkat kemiskinan di perdesaan itu sebelum pandemi sekitar 4,68%, tetapi di perkotaan sekitar 3,04%. Jadi ada disparitas 1,82%. Poin ya, 1,82% poin. Jadi perbedaan antara kondisi di perdesaan dan di perkotaan. Namun setelah pandemi COVID terjadi perbedaan disparitas. Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali itu meningkat menjadi di perdesaan ini menjadi 5,68%, kemudian di perdesaan 4,33%, sehingga terjadi penurunan disparitas menjadi 1,35% poin dibandingkan dengan sebelum pandemi 1,82% poin. Memang terjadi penurunan disparitas ya, tingkat kesejahteraan yang dilihat dari tingkat kemiskinan, namun pandemi menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan baik di Provinsi Bali maupun di Indonesia. Nah, Indonesia lagi di perdesaan itu tingkat kemiskinannya itu 2 digit. 2 digit itu artinya lebih dari 10%. Kalau di tahun sebelum pandemi itu sekitar 12,6% di perdesaan, kemudian setelah pandemi meningkat menjadi 13,2%. Tetapi disparitasnya juga menurun sama seperti di Bali yang sebelumnya 6,04% poin disparitasnya antara tingkat kemiskinan di perdesaan dan di perkotaan, setelah pandemi menurun menjadi 5,32% poin. Sama seperti Bali, meskipun dia terjadi penurunan disparitas, tetapi tingkat kemiskinannya meningkat secara persentase maupun secara absolut. Nah, kemudian sedikit lagi terkait dengan dana desa. Dana desa ini juga sangat-sangat membantu pada saat kondisi pandemi. Karena dana desa yang dimiliki oleh desa itu dipergunakan untuk membantu masyarakat di desa yang bersangkutan yang memang tidak memiliki pekerjaan akibat pandemi, baik dia terkena PHK maupun memang dia belum memperoleh pekerjaan. Jadi pada masa pandemi dana desa ini sangat banyak dipergunakan untuk program PKTD namanya, Padat Karya Tunai Desa. Nah, dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu diperkirakan tahun 2020 sampai tahun 2022 dana desa dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 2,9 juta. Jadi inilah peran dari dana desa untuk mengatasi kondisi ketenaga kerjaan khususnya di perdesaan, apalagi pada masa pandemi COVID-19. Satu poin lagi yang saya sampaikan di dalam orasi saya terkait dengan istilah bonus demografi, demographic dividend. Apa itu bonus demografi? Itu adalah suatu kondisi di mana sebuah wilayah, negara, provinsi atau kabupaten memiliki dependensi ratio atau angka ketergantungan yang besarnya di bawah 40, di bawah 50, misalnya 40%. Apa artinya? Artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif itu hanya menanggung 40 orang yang tidak produktif. Siapa yang tidak produktif ini?
Mereka yang berumur 0 sampai 14 tahun ya belum produktif, dan mereka yang berumur 65 tahun ke atas yang dipandang sudah tidak produktif lagi. Jadi semakin rendah dependensi rasio itu semakin bagus kondisinya. Nah, Bali sudah mengalami bonus demografi. Nah, diharapkan dengan adanya penduduk usia produktif yang sangat banyak tersebut dapat meningkatkan pendapatan per kapita dengan cepat pula. Nah, sehingga berharap bahwa Indonesia ini sudah sangat lama dalam pendapatan per kapita yang menengah. Jadi dikatakan Indonesia mengalami middle income trap. Jadi ada jebakan pendapatan menengah. Terus saja dalam pendapatan menengah tidak bisa keluar menjadi negara dengan berpendapatan tinggi. Nah, dengan masa bonus demografi ini, kalau misalnya penduduk usia produktif itu memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar, kemudian tersedia investasi yang cukup untuk memberikan kesempatan kerja pada masyarakat, maka niscaya harapan untuk meningkatkan pendapatan per kapita berkali-kali lipat sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap, misalnya tahun 2045 gitu misalnya, seperti tujuan pembangunan untuk Indonesia menjadi negara maju. Semoga bisa tercapai, tetapi tentu saja dengan persyaratan tidak hanya kuantitas yang banyak, penduduk usia produktif yang banyak pada masa bonus demografi, tetapi juga kualitas dan investasi yang dibutuhkan itu memadai. Jadi tidak salahlah Presiden negara kita selalu berusaha untuk mencari investor untuk bisa memberikan kesempatan kerja yang cukup sehingga penduduk usia produktif yang banyak ini dapat terserap di pasar kerja dengan produktivitas yang tinggi sehingga bisa berharap meningkatkan pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi pula. Nah, sebelum saya nanti bicara sedikit tentang komitmen saya sebagai guru besar, jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih sudah didukung oleh banyak pihak sehingga saya sampai pada posisi ini. Kalau tidak, mungkin saya tidak akan sampai pada posisi ini. Oleh karena itu, saya berusaha ya untuk ke depan komitmen saya untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, karena itu tugas saya. Di samping juga penunjang, kegiatan penunjang, saya akan selalu berusaha untuk melaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Misalnya di bidang pendidikan, saya akan berusaha untuk menerapkan model-model atau metode pembelajaran yang mendekatkan kondisi empiris dengan kondisi teoritis yang kita pelajari di bangku kuliah, sehingga mahasiswa akan memperoleh pengalaman-pengalaman yang lebih banyak untuk bisa melihat bagaimana sebenarnya kondisi empiris dibandingkan dengan teori yang dipelajari. Kemudian juga komitmen saya akan berusaha untuk memotivasi mahasiswa untuk bisa belajar dan selesai kuliahnya tepat waktu, karena ini penting bagi sebuah perguruan tinggi maupun fakultas yang akreditasinya unggul. Mahasiswa tepat waktu selesainya adalah suatu persyaratan, keharusan. Kemudian kedua, di bidang pengabdian kepada masyarakat, saya akan berusaha untuk juga mendekatkan apa yang akan saya lakukan di bidang pengabdian itu adalah terkait dengan kondisi-kondisi empiris persoalan yang terjadi di masyarakat, sehingga kita bisa membantu paling sedikit untuk bisa meningkatkan komunikasi, informasi, edukasi, dan juga pengetahuan mereka sehingga bisa memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan. Nah, pengabdian yang akan saya kerjakan juga akan melibatkan mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman empiris yang dapat mereka pergunakan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Kemudian di bidang Tridharma penelitian,
Nah, saya juga akan berusaha untuk meningkatkan komitmen saya melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa baik S1, S2, dan S3 sehingga hasil riset saya itu juga dapat digunakan sebagai referensi di dalam proses pembelajaran di kelas. Sehingga satu lagi bahwa pendekatan yang digunakan diharapkan lebih dapat mendekatkan antara kondisi empiris di lapangan dengan kehidupan teoritis yang selama ini kita pelajari. Demikian juga terakhir di dalam kegiatan penunjang, karena tidak bisa hanya tridharma saja, pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengajian, kita juga harus melakukan kegiatan penunjang karena itu adalah salah satu dari BKD yang harus dimiliki oleh setiap dosen, demikian juga oleh guru. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri kegiatan ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.